Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fa salawatu rabbih wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, dan atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa berkumpul duduk dalam majlis yang mulia ini. Salat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Dan di kesempatan pertama ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman para pengurus yang menjadi sebab terjadi pertemuannya kita pada malam yang berbahagia ini. Dan tentu saya minta izin kepada guru-guru saya yang sangat banyak, Ustaz Zulkifli, Ustaz Zaki dan yang lainnya. Sungguh sangat banyak jasa mereka, ilmu yang mereka berikan kepada saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dan menjadikan itu semua dalam timbangan kebaikan mereka nantinya. Orang-orang tua kami, para tokoh, para masyarakat yang saya muliakan, saya diminta untuk menyampaikan materi tentang seputar keluarga, tentang kehidupan dan bagaimana keluarga di dalam panduan Islam. Ketika kita berbicara tentang keluarga adalah berbicara tentang kebutuhan asasi kita, dan ketika kita berbicara tentang keluarga adalah bicara yang sangat dekat dengan kehidupan kita, karena Al-Quranul Karim sangat banyak berbicara tentang keluarga. Al-Quran dengan rinci berbicara tentang konsep keluarga. Kita ambil contoh di surat yang ketiga. Nama suratnya adalah surat Ali Imran, yaitu keluarga Imran. Imran dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi pada dirinya Allah jadikan teladan bagi kita dalam urusan keluarga. Bicara setelahnya kita lihat keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Ahzab dari ayat yang ke-30, 31, 36 sampai 36 berbicara tentang potret keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpindah kita kepada Nabi Ibrahim yang sering dibaca tentang perjuangan dalam dakwah, keteguhan di dalam menegakkan tauhid, tapi terkadang kita lalai dari sisi keluarga. Dalam surat Al-Furqan dijelaskan, di dalam surat Ibrahim dijelaskan bagaimana doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk anak dan keluarganya. Tidak hanya mereka, bicara tentang Nabi Lut, bicara tentang Nabi Nuh, bicara tentang keturunan dari Imran yang lahir darinya anak yang suci, melahirkan anak yang suci pula. Itu semua konsepnya Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Namun sayang kita sebagai muslim
mengabaikan itu semua. Apa bukti kita tidak mendalami Al-Quran dari sisi keluarga ini? Ketika kita menginjak kehidupan berumah tangga, ketika kita memulai kehidupan baru kita dalam kehidupan rumah tangga kita, maka jarang di antara kaum muslimin, saya katakan jarang, yang membangun keluarga dengan visi yang jelas, menjalani kehidupan rumah tangga dari awal dengan sesuatu tujuan yang jelas. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang besar, maka pastilah kita akan awali tentang visi. Bicara tentang sebuah lembaga yang akan kita dirikan, maka pengurus akan berbicara tentang visi misi. Bicara tentang pondok, bicara tentang sebuah visi besar 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun ke depan. Bicara tentang institusi yang lebih besar misalnya, itu semua dilandaskan berpijak kepada visi dan misi yang jelas. Lalu kita bertanya kaum muslimin, bagaimanakah visi keluarga muslim itu yang Allah gambarkan di dalam Al-Quranul Karim? Dan bagaimana seharusnya kita menurunkan ayat itu sebagai bentuk perbuatan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, programnya apa yang harus kita lakukan. Maka insya Allah pertemuan-pertemuan kita ke depan akan membahas satu persatu ayat-ayat yang berbicara tentang sebuah visi besar keluarga, memperbaiki keluarga kita dengan membangun visi besar. Kaum muslimin rahimakumullah, maka inilah sebuah jawaban kenapa hari ini generasi kita tidak istimewa, kenapa anak-anak kita hari ini mereka lahir bukan seperti generasi awal kaum muslimin yang memiliki semangat di dalam keislaman, yang sangat dalam dan kokoh di dalam beragama, karena mereka tegak bangun di atas visi yang jelas, berjalan di atas visi yang jelas. Ketika kita memiliki visi yang jelas, kita akan fokus kepada apa yang ingin kita capai, karena visi kita besar. Oleh itu kaum muslimin, kita akan awali malam ini dengan membaca salah satu surat, yaitu surat At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Walladzina amanu, para ulama tafsir mengatakan adalah orang tua yang beriman. Orang tua beriman, kemudian ayahnya beriman, ayah dari ayah kita beriman, ayah dari kakek kita beriman. Mereka semuanya masuk kepada kata walladzina amanu. Kita anak beriman, ayah beriman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Keimanan orang tua ini diikuti oleh anak generasi mereka. Anak kita beriman, Pak. Kemudian kita berharap cucu kita tetap teguh dalam keimanan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan susulkan anak cucu mereka di dalam surga. Ulama tafsir mengatakan ayat ini berbicara tentang visi besar bahwa keluarga kita ini akan berkumpul kembali di surga Allah. Bagaimana kita menanamkan visi kita pada diri kita, pada pasangan kita, bahwa sebagaimana kita berkumpul dalam sebuah rumah tangga di dunia ini, kita berharap kembali akan berkumpul bersama keluarga kita di dalam surga. Visi ini harus tertanam dalam jiwa kita, Pak.
Dan visi ini harus tertanam pada anak keturunan kita, yaitu visi surgawi. Kita lihat bagaimana contoh keluarga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbangun pada keluarga mereka, pada generasi-generasi mereka, visi tentang keluarga muslim yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Di saat perang Badar, perang pertama dalam Islam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin yang di rumahnya ada laki-laki 2 orang mesti ada yang tinggal untuk menjaga keluarga yang ditinggalkan. Maka di sebuah rumah Khaythama dan anaknya Sa'ad ibn Khaythama Al-Harith, mereka ini setelah mendengarkan perintah Rasulullah agar ikut berjihad bersama kaum muslimin di perang Badar, maka kemudian ayah mengatakan, "Nak, ayah yang berangkat." Tapi anak mengatakan, "Tidak ayah, saya yang berangkat." Sehingga mereka mengundi siapa yang berhak untuk berangkat menuju perang Badar. Setelah diundi, keluarlah nama anaknya yang bernama Sa'ad. Coba lihat Pak. Maka kemudian ayahnya tetap ngotot, "Nak, ayah yang berangkat, kamu masih muda, ayah sudah tua, ayah yang harus berangkat. Kamu jaga ibumu, kamu jaga adik perempuanmu." Lihat kaum muslimin, dengarkan perkataan anak beliau yang bernama Sa'ad. "Ya abata, wahai ayah, innahal jannah, sesungguhnya di hadapan saya itu ada surga. Innahal jannah, sesungguhnya surga wahai ayah. Lau kanat ghairah la athartuka bih, andai saja bukan surga wahai ayah, maka pasti akan aku dulukan ayah untuk berangkat." Jadi beginilah visi anak-anak di zaman dahulu, beginilah semangat anak-anak di zaman dahulu kaum muslimin yang sudah terbiasa bicara tentang surga, yang bicara tentang keindahan perjalanan hidup menuju surga. Anak gak mau ngalah. Kata anak, "Wahai ayah, itu surga yang menanti. Maka kalau surga, aku tidak akan berikan kesempatan itu kepada ayah. Tapi kalau bukan surga wahai ayah, aku akan berikan kesempatan itu kepadamu." Subhanallah. Ini salah satu gambaran dari satu keluarga di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hari-hari mereka itu sudah terbiasa tentang visi ini, Pak. Oleh itu kaum muslimin, tanamkan landasan keluarga kita tentang visi surgawi ini. Mungkin pertanyaannya, bagaimana caranya Ustaz? Kami ini semua, ya tidaklah semua orang yang berpendidikan. Masalahnya bukan begitu. Masalahnya bukan pendidikan atau tidak berpendidikan, masalahnya adalah iman. Karena surga tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang punya S1, S2, S3, bahkan profesor, tidak. Tapi surga itu dirindui atau merindukan orang-orang yang beriman, yang tertanam pada kehidupan mereka itu kerinduan terhadap surga. Maka itu kaum muslimin, cara menanamkan visi ini mudah. Caranya dengan mengobrol anak kita. Obrolkan tentang surga, ceritalah tentang surga. Bagaimana mungkin surga akan rindu kepada kita sementara rumah tangga kita kosong dalam pembicaraan surga? Bagaimana kita akan rindu untuk beramal untuk menuju surga? Atau bagaimana anak kita akan berkeinginan, bercita-cita masuk surga sementara tema-tema yang dibicarakan di rumah kita jauh dari surga? Sebelum kita berbicara tentang surga yang abadal abidin,
kita harus berbicara tentang keindahan surga di rumah kita. Makanya satu saat mudah kita bisa bicara bagaimana surga Allah itu. Harus kita pelajari ayat-ayatnya, sehingga tema tentang kenikmatan surga pun bisa kita ceritakan kepada anak kita. Maka itu kaum muslimin, berikan waktu yang cukup kepada anak kita tentang bercerita tentang surga. Berikan waktu khusus kepada mereka. Bicaralah tentang surga. Kaitkan segala aktivitas kita dengan kebesaran mereka nanti. Caranya gampang, mudah. Bagaimana menanamkan visi ini? Kaitkan dalam setiap aktivitas kita. Misalnya Bapak Ibu, ya ketika kita bawa satu bungkus makanan atau mungkin buah-buahan ke rumah kita, sebelum dimakan, manfaatkan waktu-waktu itu untuk mengingatkan ini adalah nikmat dari Allah. Dan kenikmatan di surga itu jauh lebih besar daripada yang Allah berikan di dunia. Ini masalah besar hari ini kaum muslimin, bahwa tema-tema surga tidak menjadi sesuatu yang menarik dalam kehidupan rumah tangga, sesuatu yang jarang dibicarakan, sesuatu yang jarang untuk didiskusikan. Istri bicara tentang materi, suami bicara tentang dunia, tentang pekerjaan, tentang semuanya bicara tentang perut kita. Jarang sekali kita bicara tentang surga yang Allah sebutkan luasnya seluas langit dan bumi. Maka itu kaum muslim, ini permasalahan besar kita. Ketika rumah tangga tidak dibicarakan tentang surga, maka saya yakin penduduknya pun tak akan rindu untuk ke surga, walaupun kita mengakui kita akan masuk surga. Maka itu kaum muslimin, tanamkan visi ini sebagaimana Rasulullah membangun generasi awal dengan menanamkan visi surgawi ini, dan terlihatlah pada generasi-generasi sahabat. Abdullah ibnu Umar suatu ketika pernah bermimpi. Mimpinya ini setelah salat subuh dia tertidur, dia bermimpi datang dua malaikat membawanya ke dalam neraka. Mimpinya masuk neraka, waliyadzubillah. Ketika tiba di neraka terbangun, tidak jadi masuk. Bersegera beliau menuju Hafsah binti Umar, saudari kandungnya, meminta agar disampaikan kepada Rasulullah apa tafsir mimpi saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'mar rajuli Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah kalau dia salat malam. Begini Pak, kehidupan para generasi awal. Yang terbayang sama mereka itu surga, yang takut bagi mereka itu neraka, sampai terbawa kepada mimpi. Biasanya sesuatu yang sering kita bicarakan itu terbawa kepada tidur kita. Kita ini sering mimpi apa? Mimpi makan, mimpi jalan, mimpi makan soto, makan sate, bakso, miso. Karena itu yang hari-hari kita, lisan kita bicara. Bagaimana jalan menuju surga, bagaimana sebab-sebab kita akan dirindukan surga, jarang kita bicarakan rumah tangga kita. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, kalau ada seandainya khalifah yang kelima disebutkan oleh para ulama, dialah khalifah yang kelima. Di masa yang tak lama, 2 tahun lebih kurang, dia mampu menghilangkan kesulitan, mampu menjadikan masyarakat yang makmur dalam kehidupan mereka. Sesibuk itu Umar bin Abdul Aziz masih menyempatkan dirinya untuk membuat pertemuan halaqah bersama anaknya di rumah. Kita tanya hari ini siapa yang sibuk kita dari dia, tentulah tak ada jawaban kecuali dia. Tapi dia masih sibuk untuk, masih dalam kesibukan pekerjaan dalam mengurus umat, dia masih sempatkan dirinya. Dicatat dalam manaqib Umar bin Abdul Aziz, masih mencari satu hari dalam sepekan
untuk duduk bersama keluarganya, mendengarkan bacaan Al-Quran anak-anaknya. Dia menjadi seorang guru, karena memang suami itu bukan hanya sekadar mencari nafkah. Suami hari ini menjadi masalah terbesar terhadap pendidikan kita adalah ketika dia beranggapan bahwa tugas utamanya hanya satu, yaitu mencari nafkah. Urusan pendidikan, urusan mengajar, urusan lain sebagainya untuk urusan istri. Inilah salah dalam Islam. Mencari nafkah bukan satu-satunya tugas, tetapi salah satu dari sekian banyak tugas. Karena ketika kita memahami itu tugas kita, kita akan abaikan tugas-tugas yang lain. Salah satunya adalah mendidik anak kita. Bahkan fenomena hari ini kaum muslimin di sebagian masyarakat kita, saking tak pedulinya orang tuanya dalam pendidikan, ayahnya di sini dalam pendidikan, yang mencari sekolah itu istrinya, yang mendaftarkan sekolah itu istrinya, yang nanti kalau membayar SPP istrinya, yang kalau ada rapat bulanan mungkin sekolah yang datang istrinya, ketika rapor yang datang istrinya, ada masalah yang dipanggil istrinya. Dari mana Ustaz tahu? Saya tahu karena saya punya lembaga dan saya menemui langsung fenomena itu. Makanya di lembaga kami, ini bukan promosi, tapi ini yang saya katakan, saya dapatkan dalam kehidupan masyarakat kita. Tidak boleh mendaftar di tempat kita kecuali kedua orang tuanya harus datang, karena anak ini bukan milik ibunya saja, milik ayah dan ibunya. Sampai Pak ketika datang itu, memang ini kenyataan kita di mana-mana. Saya juga berdiskusi dengan teman-teman yang punya lembaga, kebanyakan yang saya amati begitu, dan terjadi memang seperti itu. Ada yang ketika datang ke rumah, mana ini kami ingin daftar sekolah Ustaz, silakan. Kita akan tanya, ibu sendiri? Iya. Mana suami? Suami saya sibuk Ustaz. Ya, nggak apa-apa, cari waktu suami yang tak sibuk, nanti datang lagi ke sini. Jadi nggak bisa daftar Ustaz, nggak bisa. Nanti ibu pulang dulu, sampaikan ke suaminya, baca konsep pendidikan kami, silakan buka website. Oh iyalah Ustaz, pulang. Datang lagi untuk kedua kalinya sendiri, mana suami ibu? Ya itulah Ustaz, suami katanya masih sibuk dalam urusan. Nggak apa-apa, cari waktu suami yang tak sibuk. Sampai beberapa kali datang Pak, baru suaminya datang. Saya kira baca dulu konsep kami Pak, karena di sini orang tua itu kalau kedua-duanya orang tua maka harus datang, karena banyak pesan yang ingin saya sampaikan. Itu salah satu contoh. Ketika menerima rapor misalnya, kalau tidak datang kedua orang tuanya tak akan dikasih. Dan masih banyak kasus-kasus yang saya temukan yang mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu benar, bahwa sebagian orang tua para ayah ini memahami tugas utamanya hanya mencari nafkah, sehingga diabaikan dengan yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, Umar bin Abdul Aziz masih menyempatkan diri sekali sepekan Pak, duduk dengan anak istri kita, dengarkan bacaan Al-Qur'annya. Jangan kira anak itu sudah pandai begitu saja, barangkali dia belum pandai ngaji. Sekali waktu ajak dia dengarkan bacaan salatnya di rumah, atau sekali waktu kita yang mencontohkan, sini nak, ayah ajarkan kamu berwudu yang benar menurut syariat Islam. Ajarkan, kita yang ambil air wudu. Oleh itu kaum muslimin, kalau kita melemparkan tanggung jawab pendidikan keluarga ini kepada gurunya di sekolah, kepada lembaga pendidikan secara umum, maka disinilah awal ketidakberhasilan kita dalam melahirkan generasi kokoh.
Saya pernah jumpa dengan salah seorang yang datang ke tempat kami, Ustaz, saya ingin mendaftarkan sekolah. Iya, saya bilang. Lalu dia bertanya begini, dari jam berapa sampai jam berapa sekolah di sini? Dari jam 7:30 sampai jam 2 siang. Oh, tidak full day, Ustaz? Tidak, saya bilang. Kenapa Pak? Sebelum Bapak mencari sekolah yang sampai jam berapa? Dari jam 7 kalau bisa sampai maghrib. Saya ingin bertanya, kenapa Pak? Saya ingin tahu alasan. Ya begini Ustaz, kami kan orang tua ini, saya, istri saya sibuk, saya bekerja, istri saya bekerja. Oh gitu. Jadi ya kan kalau anak waktu pulang sekolah, di sisa waktu itu masih ada dan itu sulit untuk diurus sama pembantu. Jadi bagusnya dia di sekolah. Bayangkan itu Pak, bagusnya dia di sekolah. Dia nggak tahu kalau gurunya itu sulit ngatur anaknya di sekolah. Dia nggak tahu kalau gurunya yang stres mengurus anaknya di sekolah. Dikiranya kalau di sekolah itu anak baik-baik saja. Hari ini cara pandang kita yang berbeda. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ketika visi ini tidak tertanam dan tidak memahami tugas yang utuh di dalam bertanggung jawab terhadap anak kita, maka kita akan dengan mudah untuk mengatakan, Ustaz, tolong didik anak saya, jadikan dia yang hafiz Quran, Ustaz, jadikan dia yang berakhlak mulia. Tapi dia tidak ikut andil. Gimana ceritanya? Bukankah dalam pendidikan Islam disebutkan bahwa rumah itu adalah lembaga pendidikan pertama? Kalau di rumah dia tidak mendapatkan asupan gizi ruhi dan jasadi, atau hanya materi saja, maka apa yang bisa didapatkan dari anak-anak kita ini kaum muslimin? Maka itu, kembalikan visi besar ini dalam rumah tangga kita, tanamkan visi surgawi ini sebagaimana dulu generasi awal dalam Islam menanamkan visi awal kepada anak mereka. Caranya tadi gimana? Ngobrol dengan anak kita, Pak, diskusi, cerita dengan mereka, apapun kaitkan. Mungkin tak ada hubungannya dengan surga, tapi orang tua yang cerdas dia mampu mengaitkan dengan kebesaran masa depannya. Itu caranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan banyak momen. Saya tunjukkan satu, di atas kendaraan. Bapak-bapak yang ngantar anak sekolah siapa biasanya? Istri atau kita? Sekarang online Ustaz, di rumah saja. Dulu, maksud saya ketika offline dulu. Barangkali bapak-bapak ambil bagian pagi hari di atas mobil, di atas kendaraan, manfaatkan itu untuk berdialog, manfaatkan itu untuk menyampaikan nasihat. Saya sampaikan sebuah kisah di zaman Rasulullah. Ketika itu Abdullah ibnu Abbas di atas kendaraan Nabi bergoncengan. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibnu Abbas di belakang beliau, maka Rasul mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, aku ajarkan kepada kamu berapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Wahai anakku, kata Rasulullah, jagalah Allah, nak, Allah akan menjagamu. Ini kalimat bukan kalimat sembarangan. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, nak, Allah akan kau dapatkan di hadapan. Manfaatkan momen-momen itu. Ini masalahnya terkadang kita ini dah disibukkan oleh HP ini. Di rumah istri pegang HP, suami pegang HP. Yang berdekatan hanya fisik saja. Istri chatting dengan kawannya di Surabaya, suami sibuk chatting dengan kawannya yang di Jakarta. Badan aja yang dekat. Maka jangan sampai satu rumah tapi tak satu hati. Hari ini kita sering sampaikan, jangan buka pintu rumah kita kepada orang yang bukan mahram dengan kita. Mungkin pintu rumah tertutup, jendela tertutup, tapi masuk dari atas melalui benda ini.
Saya pernah melakukan penelitian di 2018 di pasca sarjana Ustaz. Saya temukan data yang dahsyat. Sebab terjadinya perceraian kaum muslimin di kota Pekanbaru ini bukan hanya pada sebab mereka tak punya penghasilan. Bukan. Justru kena punya penghasilan. Penghasilan istri yang besar lebih besar dari penghasilan suami. Oh, itu paling banyak sebab terjadinya perceraian. Bukan hanya perceraian. Kalau perceraian itu talak disebut dalam Islam, itu suami yang menjatuhkan. Tapi saya temukan datanya, khulu, istri yang banyak minta cerai. Apa sebab? Disitulah Islam. Kenapa istri itu harus di rumah? Kalaupun bekerja, kata ulama pendidikan dari Ummul Qura Adnan Baharif, sebaik-baik pekerjaan bagi perempuan adalah menjadi guru. Karena sesuai dengan fitrah dia, mengajarkan ilmu dan mendidik. Kalau dia sudah punya penghasilan, perempuan lebih dari laki-laki, Pak, mulai dia naik besar kepala. Apalagi suami tidak punya penghasilan, istri punya penghasilan, maka dia akan katakan, aku bisa hidup tanpa dirimu. Yang beli rumah ini saya, yang beli kendaraan ini saya, yang kasih makan rumah ini saya. Mau apa kamu? Kalau sudah begitu, Pak, alamat sudah karam kapal kita. Makanya Allah katakan, waqarna fi buyutikunna. Selama Islam itu mengajarkan sebuah prinsip, ikuti, karena itu yang terbaik. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka yang penyebab kedua terjadinya perceraian itu adalah khulu. Ini disebabkan berkawan, berteman, chatting, seterusnya. Oleh itu kaum muslimin, mari kita kembalikan visi surgawi kita. Kita sebagai suami, istri, ayo samakan visi kita, bahwa kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan visi itu kepada generasi dan anak-anak kita, agar mereka faham dengan tujuannya, agar mereka faham dengan perbuatannya. Ketika visi ini sudah terbangun, maka akan berefek kepada amaliyah. Yang akan dikerjakan pasti akan menuju surga, yang tak menuju surga pasti ditinggalkan, karena tertanam visinya. Makanya tak heran kalau tadi Sa'ad ibn Khaisamah tidak mau memberikan kesempatan itu kepada ayahnya, karena di depannya surga. Saat meninggal syahid di perang Badar, masuk surga. Diriwayat diceritakan bahwa ayahnya ketika perang Uhud, dia bermimpi pula ketika tidur bermimpi dengan anaknya, bahwa anaknya mengajak ke dalam surga. Dia datang kepada Rasulullah agar diizinkan ikut pada perang Uhud, dan ayahnya pun menyusul syahid pada perang Uhud. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah visi yang harus kita bangun. Di dalam surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jannatu adn yadkhulunaha, mereka akan masuk ke surga Aden. Untuk siapa? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, bagi orang tuanya yang saleh, bagi yang pasangannya saleh, bagi anak keturunan mereka yang saleh. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, malaikat-malaikat akan masuk dari seluruh pintu-pintu surga itu. Mereka akan mengatakan, salamun alaikum bima sabartum, keselamatanlah bagi kalian wahai orang tua yang sudah bersabar mendidik anak-anak ini, yang telah menanamkan visi surga ini, yang telah memahamkan agama Allah kepada mereka. Fa ni'ma uqbad dar. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, sabarlah kita untuk membersamai generasi kita, sabar kita mengawal akidah mereka, sabar kita menanamkan, mengokohkan keimanan dalam jiwa mereka, sabar kita dalam menyuruh mereka salat, sabar kita di dalam menyuruh mereka beramal saleh. Sabar. Kesabaran itu akan diucapkan oleh malaikat, akan berbuah surga Aden, keselamatan bagi kalian, kata malaikat, karena kesabaran kalian. Kaum muslimin rahimakumullah, semua orang tua di dunia ini sama.
Tapi ada yang membedakan nanti di akhirat adalah satu. Semua kita ini sama orang tua, di mata Allah sama. Yang membedakan kita nanti orang tua adalah satu. Orang tua yang sabar memiliki, mendidik anak generasi mereka sampai dia menjadi seorang hafizul Quran wal amilu bihi, hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Maka itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat kelak orang tua yang seperti ini akan dipasangkan mahkota kehormatan oleh Allah kepadanya. Maka tanamkan Pak visi ini kepada anak kita, sabar kita mengawal mereka seperti mana kita mengawal ya kehidupan kita ini. Makanya kata para ulama seperti Imam Al-Ghazali di antaranya bahwa mendidik anak tak ubahnya seperti orang yang bertani. Ditanam benihnya, kemudian diperhatikan, diberi pupuk, dirawat, segala rumput-rumput yang mengganggu dibuang. Begitupun kita, segala hal yang akan mengganggu anak kita, yang mengganggu konsentrasi belajarnya, yang akan merubah akhlaknya, yang akan merusak akidah, kita singkirkan. Jeli kita sebagai orang tua. Maka sebagai orang tua mengatakan, anak saya baik-baik saja Ustaz, tidak pernah menangis dari pagi sampai bahkan sampai malam. Saya pernah tanya, saya katakan mungkin tak pernah nangis, tapi karena itu disebabkan oleh sesuatu. Apa sesuatu itu? Anak dikasih HP, di HP diinstalkan game. Dia yang meracuni anaknya. Kaum muslimin, kita harus berperang Pak melawan ini. Berperang kita melawan benda ini. Jangan sampai rusak generasi kita. Jangan dibiarkan mereka tenang. Ini sebagian orang tua mudah saja mengasih HP ini. Mereka tenang, pekerjaan kita selesai. Nggak tahu pekerjaan kita selesai tapi anak kita rusak. Siapa yang bisa menjamin anak yang tak mengerti apa-apa disuguhkan ini, dikasih paket? Bahkan kita pula lagi yang belikan paket, bahkan diinstalkan pula game agar dia anak ini diam main sendiri di rumah. Ini kita sendiri yang membunuhnya, menghancurkan generasi anak kita. Jangan dibiarkan mereka larut dalam hal yang seperti ini. Kita harus tegas. Saya sedang bertanya, gimana caranya Ustaz untuk mengobati ini? Satu caranya sebenarnya, ambil HP-nya, kuburkan, jangan dikasih HP, biar dia menangis. Lebih baik daripada dia pegang HP ini lalu dia rusak. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, bersabarlah kita di dalam mendidik anak dan generasi kita sampai mereka faham dengan tujuan hidup mereka. Wah, ada orang tua mengatakan, Ustaz, saya ini sudah selesai ngurus anak saya. Kenapa itu Pak? Anak saya yang pertama sudah selesai kuliah dan sudah bekerja, bahkan sudah punya keluarga dan menikah, punya anak. Alhamdulillah. Anak kedua saya sudah wisuda dan alhamdulillah sudah diterima pula di sebuah perusahaan besar dan sudah punya gaji. Anak ketiga juga sudah mulai masuk kuliah dan masya Allah prestasinya luar biasa. Kalau kita ingin jawab, kata bapak ini sudah selesai pekerjaan saya, maka kalau surat At-Tur 21 mengatakan belum. Karena tugas orang tua bukan dia sampai bekerja punya penghasilan, punya gaji, sukses dunia, ndak itu. Tugas orang tua bagaimana meyakinkan akidah dia, keimanannya terus berlanjut sampai dia mati, dan itu tugas kita mengokohkannya sampai kita nanti berkumpul ke dalam di dalam surga bersama mereka. Karena ketika Imam Ahmad ditanya bahwa kapan istirahatnya seorang mukmin itu, wahai Imam, dia mengatakan awwalu qadamin tada'u fil jannah. Ketika kamu masuk surga, ketika kakimu masuk surga, sudah masuk kamu ke dalam surga, disitulah kamu istirahat. Di dunia ini tidak ada istirahat, berjuang. Di dunia ini kita harus berjuang untuk menyelamatkan diri dan keluarga kita. Jadi kaum muslimin rahimakumullah,
Azan. Baik. Dikalau ada orang yang mengatakan bahwa tugas saya sudah selesai dengan mengukur selesainya anak saya sudah selesai kuliah, anak saya sudah bekerja, punya gaji, anak saya sudah punya jabatan, anak saya sudah ini dan itu, belum. Atur 21 mengatakan sampai nanti kita bertemu kembali di surga. Dibuktikan dengan kisah Yakub alaihissalam. Yakub, Pak, sampai meninggal sakit, saat meninggalnya beliau masih bertanya kepada anaknya, masih dia mendidik anaknya. Allah ceritakan, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut, ketika Yakub sakit menjelang kematian, dia masih bertanya kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apakah yang kalian sembah setelah ayah meninggal nanti? Itu perlu, Pak, ditanyakan kepada anak kita hari ini. Barangkali mereka bingung menjawab ini. Tapi anak Yakub alaihissalam dengan tegas mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tenang Yakub, tenang hati Yakub alaihissalam, dia sudah meninggal. Hari ini perlu kita tanya tentang surga, tentang Islam, tentang agamanya. Perlu, Pak. Jangan dikira sudah selesai semua itu oleh gurunya di sekolah, apalagi online hari ini. Tak mana yang apa yang didapat oleh anak kita. Subhanallah. Oleh itu kaum muslimin, kokohkan di rumah bersama pasangan kita, bekerja sama yang apik untuk menanamkan visi besar ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Waktu yang membatasi kita, saya tidak tahu ada pertanyaan atau cukup, Ustaz? Cukup, Ustaz? Atau gimana? Karena kalau kita teruskan masih banyak materinya kan. Kita cukupkanlah, tidak boleh banyak-banyak, kita fahami dulu, paham satu-satu, insyaallah kita akan teruskan nanti materinya. Bulan depan tanya jawab, insyaallah. Baik, hari ini tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan, kan waktu sudah masuk. Tolong dihafal Atur 21 ini, tanamkan itu dalam diri dan keluarga kita, insyaallah sama-sama kita berusaha untuk menanamkannya, dan semoga Allah berikan taufik kepada kita agar bisa kita menjadi keluarga surgawi dan memiliki cita-cita besar untuk merindukan dan menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.